Eits, sebelum lanjut tonton jangan lupa subscribe dulu lah. Tekan tombol merah dan nyalakan loncengnya, agar channel ini semakin berkembang. Di video kali ini, Komik Sun akan membahas beberapa karakter rang S dari negara Korea yang merupakan kategori hunter terkuat di Solo Leveling. Solo Leveling adalah komik yang bercerita tentang pemburu terlemah Sung Jin-woo dan usahanya untuk menjadi pemburu S rang terkuat. Serial ini dimulai sebagai novel yang ditulis oleh Chu Gong asal negara Korea dan diterbitkan pada tanggal 14 Februari tahun 2014 yang awalnya berakhir dengan 14 volume dan 270 bab. Sung Jin-woo, dia sebelumnya dikenal sebagai pemburu terlemah di dunia dan menggali jalan untuk menjadi pemburu terkuat di dunia setelah dia bangkit dan menjadi pemain. Jin-woo dibangkitkan kembali sebagai player setelah selamat dari kuil Kartenon dan menyelesaikan misi rahasia yaitu keberanian yang lemah. Sistem misterius telah memungkinkan Jin-woo untuk naik level tanpa batas dan meningkatkan kekuatannya, tidak seperti semua pemburu yang tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka kecuali dibangkitkan kembali. Sebelum kebangkitannya, Jin-woo adalah seorang pria muda dengan tinggi rata-rata dengan rambut hitam panjang dan mata abu-abu, tubuhnya lemah, dan meskipun dianggap lebih kuat dari manusia biasa, dia adalah yang terlemah di antara para pemburu. Setelah bangkitnya kembali sebagai pemain, Jin-woo dapat tumbuh lebih kuat dengan meningkatkan statistiknya, yang menyebabkan perubahan mendadak pada seluruh perawakan dan penampilannya. Karena itu, dia tumbuh beberapa inci lebih tinggi, fitur wajahnya menjadi jauh lebih tajam, dan dia mendapatkan bentuk ramping dan berotot. Seluruh sikapnya juga menjadi lebih serius dan menakutkan. Saat melawan musuh atau saat menggunakan kekuatannya, mata Jin-woo bersinar biru pucat. Dalam beberapa kasus, aura tidak menyenangkan keluar dari Jin-woo bersama petir gelap. Ini ditampilkan di saat-saat ketika Jin-woo sedang marah, seperti ketika dia membunuh Lizard selama arc Dungeons. Jin-woo terutama berkomentar bahwa pertumbuhannya yang cepat dan perubahan fisiknya mungkin disebabkan oleh efek sistem saat ia meningkatkan statistiknya. Sebelum kebangkitannya, Jin-woo adalah seorang pemuda yang baik hati, gugup, dan sangat pemalu. Meskipun demikian, dia menghormati sesama pemburu dan cukup berani untuk terus berjuang di Dungeons untuk mendapatkan uang guna merawat saudara perempuannya dan untuk membayar tagihan medis ibunya, meskipun menjadi pemburu terlemah yang pernah ada. Jin-woo juga terbukti sebagai orang yang cerdas, mampu tetap tenang di bawah tekanan saat dia menemukan petunjuk untuk melawan bos dari Double Dungeon sementara sebagian besar pemburu berpengalaman di pesta mereka panik dan dibunuh oleh patung-patung itu. Mereka mencoba melarikan diri. Ini juga membuatnya sedikit berhati-hati karena dia ragu-ragu untuk mengungkapkan kekuatannya yang semakin besar sampai dia yakin dia bisa melindungi keluarganya. Setelah kebangkitannya, dia berusaha untuk menjadi pemburu yang lebih kuat dari sebelumnya. Satu-satunya fokusnya adalah menyelesaikan misi hariannya dan naik level melalui penjelajahan bawah tanah. Dia terlihat tidak ragu-ragu dengan tindakannya dan akan melukai serta secara signifikan merugikan siapapun yang mengancam dirinya sendiri atau orang yang dia sayangi. Meskipun demikian, dia tidak mau menarik bayang-bayang pemburu, warga sipil yang tidak bersalah. Dia hanya melakukan kasus langka seperti itu, seperti mengekstraksi bayangan Min Byung-gyu untuk menyembuhkan Cha Hae-in. Dia memiliki cinta yang besar untuk orang-orang yang dekat dengannya, termasuk keluarga dan teman-teman dekatnya seperti saudara perempuannya Sung Jin-ah yang dia pasang tentara bayangan orc tinggi yang kuat untuk melindunginya selama situasi berbahaya seperti gerbang orc yang dibuka di dalam sekolah. Hadir. Dia mudah marah jika ada orang yang disayanginya terluka atau diancam dan berusaha keras untuk melindungi mereka, seperti yang terlihat ketika Hwan Dong-su menculik Yu Jin-ho di mana dia melawan seluruh persekutuan pemulung sendirian demi sahabatnya. Meskipun Jin-woo terbukti acuh tak acuh dalam hal uang, kekayaan, dan bahkan keinginan manusiawi,
Dia mengaku secara tidak sengaja mengintip bentuk telanjang Hai-in setelah secara tidak bijaksana menggunakan berbagi sensorik melalui shadow soldier yang dimasukkan ke dalam bayangannya. Jinwo telah menunjukkan peningkatan kepercayaan diri yang substansial setelah menerima kebangkitan ganda yang misterius. Dia telah menjadi kuat namun tetap mempertahankan kepribadian yang santai. Jinwo tidak goyah dalam krisis atau ancaman dan jarang marah. Dia telah menunjukkan lebih sedikit emosi, yang mungkin disebabkan oleh penggunaan sistem seperti yang disebutkan oleh Jinwo sendiri ketika dia menyatakan, salah satu emosiku mati, mengacu pada kemungkinan bahwa kekuatan sistem memengaruhinya di beberapa cara. Meskipun demikian, dia jarang mempertanyakan sistem dan asal-usulnya yang tidak diketahui, yang kemudian dijelaskan dalam cerita. Ia juga cenderung tersenyum ketika menghadapi situasi sulit dan selalu menjaga kepercayaan diri untuk menjadi yang terbaik pada akhirnya. Bahkan setelah mencapai kekuatan besar, Jinwo tidak mempertahankan sikap agresif dan terlalu percaya diri terhadap orang lain. Dia digambarkan oleh orang lain sebagai orang yang mudah diajak bicara dan lebih menerima situasi tertentu yang mungkin dia hadapi. Dalam satu contoh, dua anggota Asosiasi Pemburu Amerika menodongkan senjata ke Jinwo sebagai akibat dari kesalahpahaman. Namun, Jinwo tidak menggunakan kekuatannya melainkan dengan tenang menyebarkan situasi. Jinwo secara konsisten mendefinisikan tindakannya dengan seperangkat kode moral. Dia menolak untuk membangkitkan manusia tak berdosa untuk menjadi prajurit bayangan dan melakukan segalanya untuk melindungi mereka yang lebih lemah darinya. Jinwo, dalam beberapa kesempatan, telah melanggar penguasa seperti dalam kasus Min Byung-gyu yang kemampuannya diperlukan untuk menyelamatkan Cha Hai-in yang sekarat. Jinwo adalah anak tertua di keluarganya. Setelah ayahnya, Il-hwan menghilang di dalam gerbang yang tidak diketahui, Jinwo mengambil semua tanggung jawab untuk keluarga perempuannya, Jin-ah dan Kyung-hee ibunya. Baik Jinwo dan saudara perempuannya telah tinggal di rumah yang sama sejak mereka masih kecil. Ibu mereka menjadi korban penyakit tidur abadi meninggalkan Jinwo dan Jin-ah sendirian selama 4 tahun terakhir sejak dia jatuh ke dalam keadaan koma setelah tertular penyakit tersebut. Dia bekerja sebagai pemburu peringkat E di bawah Asosiasi Pemburu Korea selama 4 tahun, berjuang melawan perjuangan hidup dan mati setiap hari saat ia memulai perjalanan ke ruang bawah tanah peringkat rendah sebagai pemburu peringkat E terlemah hanya untuk mendukung keluarganya dalam keadaan seperti itu. Saat dibutuhkan, dia bertahan melalui ruang bawah tanah seperti itu untuk membayar tagihan medis ibunya dan biaya sekolah adik perempuannya saat dia berusaha menutup celah yang ditinggalkan oleh ayah mereka yang menghilang di dalam gerbang saat mencoba melindungi rekan-rekannya. Setelah memasuki ruang bawah tanah derang bersama pemimpin partai Song Chi-yul, Jinwo menemukan ruang bawah tanah ganda. Bertahan dari berbagai cobaan di dalam kuil, Jinwo akhirnya menjadi pemain dan pemburu kebangkitan unik yang mampu terus naik level dengan dukungan sistem misterius. Cha Hai-in dia adalah hunter peringkat 9 di Korea Selatan, juga menjadi satu-satunya hunter S rang wanita. Hai-in adalah peserta langsung dari serangan reklamasi Pulau Jeju keempat sebagai anggota tim serangan rang S Korea. Dia memiliki kemampuan unik bau mana dan tidak menyukai bau pemburu kecuali Sung Jinwo. Cha Hai-in memiliki gaya rambut pendek pirang yang dipotong di atas bahu dengan potongan tumpul dan poni. Terkadang dia mengikat rambutnya saat bersiap untuk bertempur. Dia memiliki hidung lancip dan mata sipit abu-abu. Saat dalam pertempuran, matanya sesekali bersinar seperti emas cerah yang mirip dengan Goto Ryuji. Dia pertama kali terlihat mengenakan satu set baju besi untuk peralatan tanpa helm dan pedang di pinggangnya. Dia mengenakan pelindung bahu berlapis perunggu dan kemeja berkerah hitam dan merah dengan garis-garis putih dan kancing. Dia membawa pedang hitam dengan gagang perak. Selama serangan Pulau Jeju keempat,
Dia mengenakan baju besi berlapis emas dan merah dan membawa pedang dengan gagang hitam dan emas. Perlu dicatat bahwa Jinwoo menyatakan bahwa dia percaya Cha Hae-in menarik. Cha Hae-in digambarkan sebagai seorang yang gila kerja. Sebelum insiden Pulau Jeju, dia tidak mengambil satu hari pun relaksasi selama hampir 2 tahun menjadi pemburu. Seringkali tetap tegang pada hari-hari dia tidak berpartisipasi dalam penggerebekan. Ini sebagian karena khawatir dengan rekan-rekannya. Selama penggerebekan, dia akan mewaspadai kesalahan yang mereka buat. Dia adalah wanita yang sangat waspada dan berhati-hati yang peduli akan keselamatan orang-orang di sekitarnya seperti yang ditunjukkan melalui kebiasaannya memantau ruang bos untuk mencegahnya meninggalkan sarangnya di penjara bawah tanah. Arang Jinwoo masuk sebagai penambang. Dia mengungkapkan kesedihan dan penyesalan yang mendalam dengan kematian salah satu anggota guildnya, merasa putus asa dengan kematian para pemburu di Double Dungeon ketika mencoba menyelamatkan Jinwoo. Sejak pertemuannya dengan Jinwoo, kepribadiannya menunjukkan perubahan drastis. Dia tidak lagi merasa harus memenuhi harapan rekan-rekannya dan merasa dia bisa kembali menjadi wanita biasa yang menjalani hidupnya. Cha Hae-in secara singkat diperkenalkan di bab 28 sebagai siswa Kendo Song Chi-yul dan sangat mengejutkan bahwa peringkat S akan diajarkan oleh peringkat rendah seperti dia dan meskipun dia tampak wajahnya tersembunyi. Kami melihatnya lagi secara singkat diperkenalkan oleh Yu Myung-han sebagai salah satu pemburu S rang teratas di Korea. Meskipun sekali lagi kami tidak mendapatkan penampilan lengkapnya karena dia hanya muncul sebagai siluet. Penampilan penuhnya terlihat di Hunter Guild Gate Arc meninggalkan dungeon dengan anggota Kou Guild-nya. Dia mulai merasakan ada yang tidak beres pada saat itu karena dia merasakan mana yang sangat besar yang dia pikir berasal dari Go Gun-hee padahal ternyata itu dari Jinwoo. Ketika dia tiba-tiba datang setelah rasa ingin tahunya di gerbang, dia menemukannya akan memasuki ruang bawah tanah. Setelah memperingatkannya tentang bahaya yang dimiliki penjara bawah tanah, dia pergi dengan pikiran yang berlama-lama tentang belati yang dipegang Jinwoo. Ini berlanjut bahkan setelah kembali ke rumah bahwa dia memutuskan untuk kembali lagi ke penjara bawah tanah hanya untuk mengetahui bahwa Jinwoo bergabung dengan kekuatan serangan dari Hunter Guild. Cha Hae-in masuk ke dalam ruang bawah tanah dan melihat gerombolan S-rang yang diperangi oleh tim B sebelumnya di ruang bawah tanah. Dia bergegas untuk mencoba menyelamatkan. Tapi dia tidak dapat melakukan apapun karena Jinwoo mengiriminya tatapan tajam untuk memperingatkannya agar tidak mengganggu. Kemudian, Asosiasi Pemburu Korea Wo Jinchul muncul untuk mengawal Jinwoo keluar dari ruang bawah tanah meninggalkan peringatan kepada para pemburu di sekitarnya untuk tidak membicarakan apa yang terjadi di penjara bawah tanah dan mereka akan mengerti apa yang terjadi jika mereka menonton berita di TV. Cha Hae-in muncul bersama pemburu S-rang Korea dan Jepang di gym pemburu sebelum serangan reklamasi Pulau Jeju keempat. Usai menyaksikan duel antara Hanekawa dan Park Jong-soo, Goto Ryuji mengusulkan untuk melakukan duel serupa antara pemburu S-rang Korea dan Jepang untuk mempererat ikatan satu sama lain. Tim Korea terdiri dari Baek Yun-ho, Ma Dong-wook, Lim Tae-gyu, dan Cha Hae-in sedangkan tim Jepang terdiri dari Atsushi Kumamoto, Kenzo Tanaka, Kanae Tawata, dan Minoru Hoshino. Saat pertempuran dimulai, Hae-in memusatkan perhatiannya pada pemburu wanita Jepang, Kanae Tawata dan dengan mudah mengalahkannya dalam pertempuran. Setelah menyentuh punggungnya, Hae-in bergegas mendukung Baek Yun-ho hanya untuk dihadang oleh Kumamoto. Bereaksi cepat terhadap penampilannya, Cha Hae-in memberikan banyak pukulan yang ditujukan ke wajahnya. Kumamoto sekarang marah dengan serangannya dan memasuki keadaan mengamuk dan menyerang Hae-in secara agresif. Namun, sebelum serangannya dapat membahayakan Hae-in, Jinwoo masuk dan menahan Kumamoto dalam hitungan detik. Selama penggerebekan, tim S-rang Korea ditugaskan untuk membunuh Ratu Semut di Danau Kawabeng Nokdam di mana sarang itu berada. Sementara tim Jepang memiliki tujuan utama untuk menarik perhatian gerombolan semut di pulau itu.
Ketika serangan reklamasi Pulau Jeju keempat dimulai, Cha Hae-in dan S-Rang Korea Team dibawa ke pulau itu dengan helikopter. Begitu Choi Jong-in keluar dari helikopter sendirian, kelompok tersebut menyatakan keprihatinannya atas keselamatannya, yang dijawab Cha Hae-in bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya yang serius. Tim Korea memasuki terowongan semut dan melawan beberapa semut yang kuat sebelum mencapai tempat berkembang biak. Choi Jong-in bersiap untuk membakar telur sebelum Cha Hae-in mengarahkan perhatian tim ke satu-satunya telur besar yang tidak normal yang telah menetas. Min Byung-gyu mengungkapkan keprihatinannya tetapi mengabaikannya karena mereka fokus pada misi UT. Ama menemukan dan membunuh ratu. Mendekati sarang, kelompok itu menemukan penjaga kerajaan Ratu Semut yang secara substansial lebih kuat dari varian semut prajurit. Namun, Cha Hae-in dengan mudah dapat membunuh orang yang muncul di hadapan grup dengan dukungan keterampilan tanking Ma Dong-wook. Min Byung-gyu memberikan buff yang ditargetkan khusus untuk rekan satu timnya. Baek Yun-ho mengomentari kekuatan Hae-in yang menyatakan bahwa penggemar Byung-gyu memberinya sayap saat dia membantai semut penjaga kerajaan yang menyerang kelompok tersebut. Saat Ratu Semut hampir mati, Cha Hae-in memberikan pukulan terakhir, memotong kepala ratu dan mengalahkan bos penjara bawah tanah. Namun, perayaan grup itu terputus dengan kedatangan Raja Semut yang masuk segera setelah ratu mengeluarkan teriakan minta tolong pada saat-saat terakhirnya. Hae-in mengomentari aroma keji raja dan kekuatan yang luar biasa. Ketika raja melolong, Cha Hae-in adalah satu-satunya timnya yang tersisa. Namun, dia terlalu lemah untuk menyerang dan terlempar ke dalam dinding gua oleh satu pukulan dari raja yang membuatnya tidak sadarkan diri selama sisa pertempuran. Ketika Jin-woo berusaha menyembuhkan Hae-in menggunakan ramuan penyembuh, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya dengan sistem yang menyatakan bahwa kesehatannya di bawah 10%. Tidak punya pilihan lain, Jin-woo menciptakan prajurit bayangan dari mayat Min Byung-gyu yang dibunuh oleh Raja Semut dan menyembuhkan Hae-in. Dia kemudian terbangun di rumah sakit tanpa cedera akibat penyembuhan bayangan Byung-gyu. Memperluas peringatan, berikut spoiler light novel yang belum pernah dibahas di Solo Leveling Manhwa. Ketika mereka pertama kali bertemu Sung Jin-woo, Hae-in hanya ingin tahu tentang sifat unik Jin-woo yang tidak memiliki bau, tetapi kemudian, dia menjadi kenalan. Mereka pertama kali semakin dekat selama penggerebekan Pulau Jeju ketika Jin-woo menyelamatkannya dan di sanalah dia mendapati dirinya memikirkannya. Itu setelah menerima kata dari almarhum Byung-gyu yang membuatnya mengamati Jin-woo dan membuat dirinya dalam bahaya. Bahkan ketika dia dengan paksa melawan dua bayangan peringkat tinggi untuk berada di guild yang sama dengan Jin-woo. Setelah pertempuran itu, Hae-in menyadari bahwa dia memendam perasaan padanya. Song Chi-yul dia adalah master teknik pedang Cha Hae-in, yang mengajar Cha Hae-in setelah dia menjadi pemburu. Dia masih mengaguminya sebagai master meskipun dia adalah pemburu peringkat C. Meskipun menjadi hunter guild S number 2, menurut Sung Jin-woo, analisis S, Hae-in sebenarnya lebih kuat daripada nomor 1, Choi Jong-in dan bahkan percaya dia mungkin disetara dengan Go Gun-hee. Goto Ryuji juga menganggapnya satu-satunya S-Rang Korea yang berguna dalam serangan reklamasi Pulau Jeju keempat dan Raja Semut juga menetapkannya sebagai yang paling berbahaya dari semua S-Rang Korea yang ada di tempat kejadian. Choi Jong-in adalah hunter S-Rang Korea yang berspesialisasi dalam sihir api dan ketua dari The Hunter Guild. Tidak banyak informasi yang bisa didapatkan dari hunter Choi Jong-in. Choi adalah individu yang licik, percaya diri, dan ramah yang tidak mudah goyah di bawah tekanan. Dalam pertempuran, dia dapat diandalkan dan efisien, seperti yang ditunjukkan ketika dia tidak membuang waktu untuk menemukan sarang Ratu Semut. Dia juga perokok berat dan sering ditemukan merokok di luar dan bahkan dalam penggerebekan. Choi adalah seorang pemuda jangkung dengan kacamata hitam,
senyum ramah, dan rambut pirang yang dibelah tepat di atas mata kanannya. Dia memiliki cincin di setiap jari kecuali ibu jarinya dan biasanya terlihat mengenakan setelan bisnis bergaris. Choi adalah pemburu tipe penyihir terkuat di Korea dan mahir dalam menggunakan sihir api. Sampai-sampai dia bisa menghancurkan gedung tinggi dengan satu mantra dan menghasilkan gelombang api besar dari percikan cerutu. Meskipun demikian, bagaimanapun, dia sebenarnya sangat lemah sebagai esrang, sampai-sampai wakil guild masternya Cha Hae-in secara signifikan lebih kuat darinya. Baek Yun-ho adalah hunter rang S Korea yang berspesialisasi dalam sihir transformasi dan guild master dari White Tiger Guild. Baek adalah pria muda jangkung dengan rambut jingga runcing. Dia biasanya terlihat mengenakan tuxedo hitam di atas kemeja berkerah putih. Baek adalah individu tegas yang sangat peduli dengan anggota guildnya, seperti yang terlihat ketika dia hampir bertengkar dengan Hwan Dong-su ketika yang terakhir mencekik salah satu karyawannya dan kemudian mencoba untuk mengintimidasi Jin-woo agar menjawab pertanyaannya setelah itu. Menemukan bahwa hanya 3 dari anggota guildnya yang selamat dari gerbang merah. Dia juga sangat cerdas, karena dia adalah salah satu dari sedikit karakter yang dapat disimpulkan dengan benar setelah banyak pengamatan bahwa Jin-woo tidak memiliki batasan pada kekuatannya. Baek tersirat menjadi agak lemah sebagai esrang, seperti yang terlihat dari bagaimana dia dengan mudah kewalahan selama pertandingan sparring dengan Kenzo dan Hoshino. Namun, karena dia masih esrang, dia bukan pemburu untuk bersin. Baek dapat berubah menjadi harimau putih humanoid dengan rambut putih panjang, mata kuning bersinar, dan cakar yang tajam. Menurut dirinya, transformasi penuh secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Dia juga mampu secara selektif mengubah bagian tubuhnya sambil menjaga sisa tubuhnya menjadi manusia, seperti yang ditunjukkan ketika dia memilih untuk hanya mengubah tangannya selama pertandingan sparring dengan Kumamoto. Baek dapat secara akurat membaca tingkat kekuatan target hanya dengan memindai mereka dengan matanya. Go Gun-hee adalah pemburu rang S Korea dan ketua asosiasi pemburu Korea. Dia masuk dalam kategori hunter kelas nasional. Karena terpaut usia dia hanya mampu bekerja di balik layar. Gun-hee adalah seorang pria tua tinggi dan berotot dengan rambut abu-abu, mata abu-abu kehijauan, kerutan yang menonjol, dan banyak bekas luka di tubuhnya. Saat menggunakan kemampuannya, matanya bersinar kuning cerah. Gun-hee adalah seorang pria dengan kepribadian yang rendah hati, terbuka, dan jujur. Dia sangat menghargai mereka yang memiliki moral yang baik, tetapi juga sangat tidak meni. Ukai mereka yang hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi. Akibat sikap ini, Gun-hee memiliki hubungan yang baik dengan Jin-woo sejak mereka bertemu. Gun-hee dulunya adalah pemburu terkuat di Korea. Sayangnya, karena usianya yang sudah tua, tubuhnya mulai kehilangan kemampuannya untuk menahan kekuatannya sendiri dan akibatnya, Gun-hee terpaksa pensiun setelah hanya beberapa tahun bekerja sebagai hunter. Ketika sihir penyembuhan ditemukan, Gun-hee berharap itu bisa membalikkan usianya dan memungkinkan dia untuk kembali ke permainan, tetapi tidak berhasil. Dengan tidak ada pilihan lain yang tersisa, Gun-hee menyerah untuk kembali bekerja sebagai pemburu dan akhirnya menjadi ketua asosiasi pemburu Korea. Min Byung-gyu adalah penyembuh esrang Korea dan esrang kedua dalam sejarah Korea yang mati dalam pertempuran. Min Byung-gyu memiliki rambut hitam tebal, kulit pucat, dan mata hitam. Dalam pakaian kasualnya, dia mengenakan kaos dalam abu-abu dan jaket olahraga hitam dan merah. Saat mengenakan perlengkapan pemburu, dia mengenakan baju besi berwarna perak, hitam dan zamrud di samping hoodie coklat muda. Dia juga buku mantra di pinggangnya dan memegang tongkat di tangan kanannya. Min Byung-gyu adalah individu yang sangat baik dan penuh kasih.
Meskipun menjadi pemburu es rang, ia pensiun untuk menjadi seorang guru untuk menjalani kehidupan normal jauh dari perjuangan seorang pemburu. Baik Yunho memanggilnya satu-satunya, normal, salah satu pemburu yang menandakan bahwa meskipun kekuatannya, ia tidak seperti pemburu lainnya. Setelah dibangkitkan sebagai bayangan, Jinwo mengomentari kebaikan yang ada di matanya yang menyatakan bahwa meskipun tidak mengenalnya, Jinwo dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik. Selama debutnya, ia diturunkan menjadi pemburu pensiunan. Dia sedang berbicara dengan temannya Baek Yunho di Pojang Macha pada perkenalan pertama. Saat dia berbicara dengan Yunho, Byung-gyu bertanya apakah dia akan melakukan serangan keempat atau tidak. Yunho menjawab bahwa dia akan bergabung dengan serangan itu. Saat obrolan berlanjut, Byung-gyu mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan serangan keempat, membuat kemungkinan asosiasi pemburu Korea memintanya untuk bergabung dengan serangan keempat di pulau itu. Penyebab dia tidak bergabung dalam serangan keempat mungkin karena rasa takut yang dia dapatkan setelah serangan sebelumnya yang dia ikuti, seperti yang dia katakan kepada Yunho bagaimana Eng Suk meninggal pada serangan sebelumnya. Namun, kemudian dia memutuskan untuk ikut razia keempat dengan alasan yang tidak jelas. Kemudian, setelah kelompok Korea selesai membunuh Ratu Semut, mereka bertemu dengan anaknya, Raja Semut. Raja Semut marah besar atas kematian ibunya, kemudian Raja Semut mulai menyerang kelompok Korea satu persatu. Pekerjaan Byung-gyu sebagai penyembuh bekerja dengan baik dalam pertarungan. Dia menyembuhkan sekutunya yang terluka saat dia bersembunyi dengan kemampuan kamuflase miliknya. Sayangnya, Raja Semut menemukan di mana makhluk yang berada di balik semua penyembuhan manusia yang dia lukai. Raja Semut, dengan kecepatan luar biasa, menusuk perut Byung-gyu sebelum dia sempat bereaksi terhadap serangan itu. Kemudian Raja Semut melahap kepala Byung-gyu, membuatnya belajar bahasa Korea dan membuatnya bisa berbicara untuk pertama kalinya. Untungnya, Raja Semut tidak membunuh anggota kelompok Korea lainnya. Raja Semut bertanya pada Yunho dengan bahasa Korea dan pola bicara Byung-gyu di mana raja mereka berada. Yunho, ingat apa yang dilakukan kelompok Jepang kepada mereka, menjawab bahwa raja ada di luar. Setelah itu, Raja Semut keluar dari kamar Ratu Semut. Belakangan, Jinwo membutuhkannya Menje, adik prajurit bayangan untuk menyembuhkan Cha Hae-in yang sekarat. Untuk alasan yang tidak diketahui, Jinwo gagal dalam upaya ekstraksi pertama. Karena Jinwo dapat mengekstrak Raja Semut, yang membantai banyak pemburu peringkat es pada upaya ekstraksi pertama, tidak mungkin Byung-gyu lebih kuat dari Jinwo menyebabkan kegagalan upaya ekstraksi pertama. Setelah Jinwo membersihkan semua pikiran dan perasaan buruknya menggunakan orang yang tidak bersalah untuk menjadi prajurit bayangannya, upaya ekstraksi kedua berhasil. Jinwo kemudian memerintahkan bayangan Byung-gyu untuk menyembuhkan Hae-in yang sekarat dengan kemampuan penyembuhannya yang mengesankan. Setelah penyembuhan selesai, Jinwo membatalkan ekstraksi Byung-gyu, dengan alasan dia tidak ingin menggunakan orang yang tidak bersalah sebagai prajurit bayangannya. Setelah Jinwo membunuh semua semut di pulau, tubuh Byung-gyu ditemukan dan pemakaman diadakan untuknya yang dihadiri oleh banyak orang termasuk Jinwo, yang marah oleh mereka yang bergosip tentang Jinwo menghadiri pemakaman sebagai gantinya menunjukkan rasa hormat yang layak untuk hunter yang tewas, yang membuatnya melepaskan sebagian dari energi magisnya yang membungkam orang-orang yang membicarakannya. Juga, Jinwo bertemu dengan ibu Byung-gyu dan sementara dia mengharapkan ibunya akan marah padanya karena tidak menyelamatkan putranya, dia berterima kasih padanya karena memastikan bahwa tubuh putranya kembali dan menerima pemakaman yang layak sebagai gantinya. Sebagai pemburu peringkat es, Byung-gyu adalah individu yang kuat. Pastinya, dia memiliki kemampuan fisik yang lebih kuat daripada para pemburu yang peringkatnya lebih rendah darinya. Menjadi hunter rang S yang mana tidak dapat dihitung, dideteksi oleh Magic Power Detector, terbukti ia memiliki cadangan mana kekuatan sihir yang tinggi.
Lim Tae-gyu adalah hunter rang S Korea yang berspesialisasi dalam sihir panah Hanata, biasa disebut Tank, dan seorang guild master dari Guild Vien. Lim Tae-gyu memiliki rambut kusut hitam, sedikit jenggot, dan memakai setelan hitam. Selama sesi pelatihan dengan pemburu Jepang, dia mengenakan kaos hitam dan celana olahraga abu-abu kebiruan. Dia memakai topi coklat dan baju besi metalik selama penggerebekan di samping busur emas. Lim Tae-gyu biasanya terlihat kurang percaya diri dengan kemampuannya sebagai pemburu. Selama duel es rang Jepang dan Korea, dia menyatakan bahwa dia berharap lawan-lawannya akan bersikap lunak padanya. Meskipun demikian, dia adalah pemburu yang kompeten yang mampu mendukung timnya dengan sukses saat dalam pertempuran. Lim Tae-gyu pernah menjadi pemimpin guild terkuat di Korea Selatan. Namun, setelah White Tiger Guild bercabang, guild jatuh dari kekuasaan saat White Tiger dan Hunter Guild mengisi dua tempat teratas di Korea Selatan. Dia muncul selama retesting rang ARC bertanya kepada Baek Yun-ho dan Choi Jong-in apakah mereka memperebutkan Lee Min-sung. Choi dan Baek menjawab dengan agresi, bahwa mereka tidak peduli padanya dan berada di sini untuk urusan yang berbeda. Tae-gyu bertanya-tanya mengapa mereka tiba-tiba menjadi sangat marah. Lim Tae-gyu muncul di gym para pemburu untuk bertemu dengan pemburu es rang Jepang dan Korea. Saat Jinwoo memasuki gym, Tae-gyu berkomentar tentang bagaimana Jinwoo merusak debut Lee Min-sung, yang merupakan anggota Guild Tae-gyu. Dia membentuk wajah yang tegas dan kemudian berkumpul dengan para pemburu es rang lainnya. Goto Ryuji mengusulkan duel 4v4 antara para pemburu untuk menciptakan ikatan antara satu sama lain. Go Gun-hee menerima tawarannya dan Tae-gyu bergabung dengan tim Korea untuk bertempur. Dia dengan tidak percaya diri berharap para pemburu Jepang akan bersikap lunak padanya, dan berdiri di samping Cha Hae-in, Ma Dong-wook dan Baek Yun-ho. Setelah pertempuran dimulai, dia dilarikan oleh Minoru Hoshino dengan kecepatan tinggi. Tae-gyu menciptakan panah ajaib dan melepaskannya di gym sambil menargetkan Minoru dan pemburu Jepang lainnya dalam upaya menciptakan jarak antara dirinya dan lawan-lawannya. Dia segera dikalahkan oleh Minoru yang meraih kedua pergelangan tangannya sambil menjepitnya ke dinding. Teknik busur, Lim Tae-gyu adalah pemanah yang terampil. Selama waktunya di penyerbuan Pulau Jeju keempat, dia terlihat menggunakan busur dan anak panah. Bahkan tanpa busur, dia dapat dengan cepat menembakkan banyak panah ajaib secara bersamaan dari tangannya dengan kecepatan, kekuatan, dan ketepatan yang luar biasa. Sebagai pemanah, dia bekerja paling baik dari jarak jauh dan cenderung menghindari konfrontasi jarak dekat. Panah ajaib, Lim Tae-gyu dapat memanggil panah ajaib dari tangannya. Anak panahnya memiliki kekuatan penghancur yang besar dan terlihat merusak interior gym pemburu yang dibentengi dengan item magic bermutu tinggi. Dia menggunakan berbagai jenis panah berbeda, yang memiliki efek yang tidak diketahui. Anak panahnya sangat kuat dan mampu menembus kulit ratu semut setelah dipukul olehnya. Busur, saat dia berada di Pulau Jeju, dia menggunakan busur melawan segerombolan semut. Dia menggunakan berbagai panah termasuk yang memberikan berbagai debuff kepada musuh. Busurnya memiliki pola emas dan kuning yang kemungkinan besar meningkatkan kerusakannya terhadap musuh. Hwan Dong-su adalah esrang hunter Korea yang tinggal di Amerika dan merupakan adik dari Hwan Dong-suk. Setelah kematiannya di tangan Jinwoo, Hwan diubah menjadi Shadow Soldier dan diberi nama Grid. Hwan adalah pria jangkung dan kekar dengan rambut hitam dengan gaya rambut berpotongan bas dan senyum yang kejam. Dia biasanya terlihat mengenakan kaos merah dan jeans abu-abu, dengan rantai emas di lehernya. Saat gelisah atau menggunakan kemampuannya, matanya bersinar merah muda. Hwan adalah seorang sosiopat yang egois dan sadis dengan sedikit rasa hormat pada kehidupan manusia.
Dia tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang dia, mengingat ketidakpeduliannya pada fakta bahwa dia dianggap sebagai pengkhianat di rumah, dan sombong sampai pada titik kebodohan. Seperti yang ditunjukkan, dia benar-benar percaya bahwa dia memiliki kesempatan melawan Jinwo di perkelahian meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Jinwo setidaknya berada di level pemburu tingkat nasional pada saat itu. Huan juga sangat pendendam, seperti yang ditunjukkan ketika dia melakukan perjalanan jauh-jauh ke Korea hanya untuk membunuh Jinwo karena membunuh saudaranya dan kemudian tanpa ampun menyiksa Jinho sebagai pembalasan atas kematian saudaranya. Dia juga bisa menghitung, karena dia memiliki penyembuh yang hadir ketika dia menyiksa Jinho untuk memastikan bahwa Jinho tidak akan mati karena lukanya, dan bukan tipe yang mendengarkan peringatan atau perintah jika dia tidak setuju dengan mereka, seperti yang ditunjukkan ketika dia mengabaikan peringatan Thomas Andre untuk tidak main-main dengan Jinwo. Di beberapa titik sebelum dimulainya alur cerita, Huan ditawari kekuasaan oleh Norma Selner dan tanpa ragu membelot ke Amerika, akhirnya bergabung dengan persekutuan pemulung di bawah Thomas Andre. Langkah ini menyebabkan orang Korea menganggapnya pengkhianat dan reputasinya merosot kembali ke rumah di Korea sebagai hasilnya. 8 tahun setelah serangan Kamis, kakak laki-laki Huan dibunuh dalam serangan penjara bawah tanah Rangche. Dengan benar menyimpulkan bahwa baik Jinwo atau Jinho, dua orang yang selamat dari penjara bawah tanah, bertanggung jawab atas kematian saudaranya. Huan kemudian terbang ke Korea untuk memburu dan membunuh mereka. Sayangnya untuk Huan, bagaimanapun, pada saat dia menyusul Jinwo, yang terakhir terjebak di dalam gerbang merah yang telah dibeli oleh persekutuan macan putih. Percaya bahwa Jinwo sama saja sudah mati dan bahwa dia datang ke Korea tanpa imbalan, Huan menanyai baik Yunho dan karyawannya An Sang-min tentang apa yang mereka ketahui tentang Jinwo, dan mencengkeram leher An ketika dia menyadari bahwa yang pertama menyembunyikan sesuatu, hampir bertengkar dengan baik sebagai hasilnya. Menyadari bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apapun dari An tanpa menimbulkan keributan, Huan kemudian menyerah untuk mencoba mendapatkan informasi darinya dan kembali ke Amerika keesokan harinya. Christopher Ritsa lah satu dari 5 pemburu tingkat nasional, peringkat ketiga di dunia. Chris adalah seorang pemuda berotot dan tampan dengan rambut coklat bergelombang yang dicukur di kedua sisi kepalanya, mata biru muda, dan jenggot yang dipangkas rapi. Dalam penampilan pertamanya, ia mengenakan kemeja lengan panjang abu-abu muda dan celana panjang dengan sandal inti berwarna biru. Sebagai pemburu tingkat nasional, Chris agak egois dan sangat bangga dengan kemampuannya. Akibatnya, dia tercengang ketika Norma Selner memperingatkannya tentang kemungkinan dia bisa dibunuh dalam waktu dekat dan awalnya mengklaim bahwa tidak ada orang yang cukup kuat untuk membunuhnya. Namun, egonya tidak membuatnya bodoh, dan dia menanggapi peringatan Norma dengan serius setelah berpikir. Dia juga bukan tipe orang yang menyerah tanpa perlawanan, seperti yang ditunjukkan ketika dia menyerang para raja selama konfrontasi mereka meski tahu bahwa dia akan mati, alih-alih melarikan diri dengan hidupnya. Di beberapa titik di masa lalu, kemungkinan sekitar 8-10 tahun yang lalu, kekuatan Chris ditingkatkan oleh Norma. Beberapa hari setelah gerbang Esrang muncul di Maryland, Chris dikunjungi dan diperingatkan oleh Norma tentang kematiannya yang akan datang dari penglihatan yang dia lihat dalam mimpinya. Meskipun dia awalnya tidak yakin bahwa sebenarnya ada seseorang yang cukup kuat di luar sana untuk membunuhnya, Chris memutuskan untuk menanggapi peringatannya dengan serius setelah beberapa pertimbangan dan menerima selembar kertas darinya dengan nomor telepon Gun-hee di atasnya sehingga dia akan melakukannya. Dapat menghubungi Jinwo untuk meminta bantuan jika penglihatan Norma menjadi kenyataan. Beberapa hari kemudian, Chris terbangun di tengah malam untuk mengetahui bahwa dia tidak dapat mendengar apapun, bahkan ketika dia dengan sengaja memecahkan gelas anggur di lantai. 3 raja kemudian muncul dan meskipun Chris tidak tahu siapa mereka, dia tahu dari saat mereka muncul bahwa mereka ada di sana untuk membunuhnya.
Menyadari bahwa Norma benar untuk memperingatkannya dan bahwa sudah terlambat untuk meminta bantuan, Chris melepaskan kekuatannya pada para raja dengan harapan dia bisa membunuh setidaknya satu dari mereka sebelum mereka membunuhnya. Sayangnya, itu semua sia-sia, karena dialah satu-satunya yang mati dalam pertempuran berikutnya. Tubuhnya yang dimutilasi parah kemudian ditemukan di reruntuhan rumahnya, sangat mengejutkan orang Amerika yang menemukannya. Sebagai pemburu tingkat nasional dan penguasa, Chris tidak diragukan lagi adalah salah satu pemburu terkuat di dunia. Sayangnya, skala penuh dari kemampuannya tidak pernah diperlihatkan, karena dia terbunuh dalam aksi sebelum bisa dilakukan. Chris mampu menggunakan sihir api dan mengingat statusnya, kemungkinan besar dia adalah salah satu pengguna api paling kuat di dunia. Perlu juga dicatat bahwa api yang dia mulai dalam pertarungannya dengan para raja begitu kuat sehingga satu percikan sudah cukup untuk membakar. Bahkan pemburu esrang rata-rata sepenuhnya menjadi garing. Meskipun dia tidak pernah diperlihatkan melakukannya, Chris mampu mengontrol dan memindahkan objek melalui telekinesis. Chris mampu mewujudkan tubuh spiritual, mengubah dirinya menjadi monster raksasa yang tertutup api. Meskipun keterampilan ini tidak membuatnya cukup kuat untuk menang melawan 3 raja yang mengincarnya, 2 dari mereka terkejut bahwa manusia dapat melakukan manifestasi tubuh spiritual sejak awal. Tambahan pembahasan yaitu Hunter Rang S Jepang. Goto Ryuji adalah hunter terkuat di Jepang dan guild master dari Draw Sword Guild. Goto adalah pria tinggi dan tampan dengan selera gaya yang tajam dan janggut hitam yang dipangkas rapi. Selama serangan Pulau Jeju keempat, dia membawa katana merah di satu tangan. Di permukaan, Goto menampilkan dirinya sebagai individu yang tenang, terkumpul, dan sopan yang jarang menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau kemarahan. Pada kenyataannya, bagaimanapun, dia dikonsumsi oleh terlalu percaya diri dan memiliki pengabaian yang kejam terhadap orang lain, seperti yang ditunjukkan ketika dia meninggalkan pemburu esrang Korea untuk mati demi keuntungan pribadinya dan tidak menunjukkan simpati untuk anggota guildnya ketika dia menemukan mayat tanpa kepala mereka. Egonya juga sangat rapuh, sampai-sampai dia menjadi sangat gugup setiap kali dia berlari melawan lawan yang jauh lebih kuat, seperti yang terlihat pada Jinwo dan Raja Semut. Ketika serangan semut mulai terjadi di garis pantai selatan Jepang, Goto terbang ke Korea untuk bertemu dengan Go Gun Hee dan menawarkan untuk membantu pemburu esrang Korea membersihkan Pulau Semut dan merebut kembali wilayah itu untuk selamanya. Dengan tidak ada ruginya, Gun Hee menerima tawarannya. 4 hari sebelum hari serangan Pulau Jeju keempat, Goto dan 9 anggota guild esrangnya bertemu dengan tim serangan Korea di gym pemburu Korea. Selama sesi perdebatan antara kedua tim, Goto menyaksikan Jinwo dengan mudah menahan Atsushi Kumamoto setelah yang terakhir terbawa suasana dan secara agresif menyerang Jahae-in. Curiga apakah Jinwo sebenarnya adalah pemburu tipe penyihir seperti yang dikatakan laporan resmi, Goto kemudian menantang yang pertama untuk pertandingan tanding. Sangat mengejutkan, Jinwo menerima permintaannya dengan syarat Goto harus menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan lapangan kosong untuk pertandingan mereka, Goto kemudian menyerang Jinwo sebelum yang terakhir benar-benar siap untuk membela diri. Namun, yang mengherankannya, Jinwo dengan mudah mengelak dan serangannya benar-benar meleset. Tidak gentar, Goto terus tanpa henti menyerang Jinwo, tetapi tidak mendaratkan satu serangan pun karena kecepatan superior Jinwo. Menyadari bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan serangan kecuali dia keluar semua, Goto melepaskan kekuatan penuhnya dan menyerang Jinwo dengan niat untuk membunuh. Dalam melakukannya, dia berhasil memberi Jinwo luka kecil di pipi kirinya. Dia kemudian pergi ke mata Jinwo, hanya untuk Jinwo meraih tangannya sebelum serangannya bisa mendarat. Goto kemudian berusaha meningkatkan segalanya, tetapi Kei dan Hoshino menghentikannya karena takut salah satu dari mereka bisa cedera dan pertandingan berakhir di sana.
Selama penyerangan Pulau Jeju, Goto membagi guildnya menjadi 4 kelompok dengan dia memimpin tim Alpha, yang terdiri dari dirinya sendiri, Hoshino, dan Ishida. Saat penggerebekan berlangsung, Goto tiba-tiba kehilangan kontak dengan anggota guildnya di tim Charlie dan Delta, dan menemukan mayat mereka saat mencari mereka. Tidak terpengaruh oleh kematian mereka dan menganggap mereka sebagai lemah, dia kemudian menyampaikan berita tersebut kepada Ketua Matsumoto, mengungkapkan bahwa tujuan sebenarnya dari partisipasi mereka dalam penyerbuan adalah untuk memusnahkan para pemburu es-rang Korea. Percaya bahwa misi mereka telah berhasil, Matsumoto kemudian memerintahkan Goto dan anggota guildnya yang masih hidup untuk meninggalkan pulau dan meninggalkan tim penyerang Korea untuk mati. Namun, sebelum mereka bisa melakukannya, mereka disergap oleh Raja Semut, yang dengan mudah memenggal kepala Ishida. Percaya bahwa dia bisa menang, Goto memutuskan untuk bertarung dan memerintahkan Hoshino untuk meninggalkannya dan bergabung dengan tim Bravo. Sayangnya, Raja Semut terlalu kuat untuk Goto dan memenggal kepalanya dalam satu bagian. Kematian yang ironis mengingat bahwa semua anggota guildnya yang dia anggap lemah telah mati dengan cara yang persis sama. Goto adalah pemburu terkuat di Jepang dan bercita-cita menjadi pemburu tingkat nasional negaranya. Bukti kekuatannya adalah bahwa dia cukup cepat untuk menangkis sebagian serangan mendadak Raja Semut, sementara tidak ada anggota guildnya yang mampu bereaksi tepat waktu. Dia juga dicatat oleh Jinwo jauh lebih kuat daripada es-rang lainnya di guildnya dan mampu bergerak dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga dia bisa menggunakan tangannya seperti pisau. Terlepas dari keahliannya, bagaimanapun, Goto tidak baik melawan Jinwo, yang dengan mudah mengalahkannya dalam pertandingan sparring mereka, dan Raja Semut, yang membunuhnya dalam satu tembakan. Dia juga tercatat benar-benar dikalahkan oleh Liu Zigang, pemburu terkuat di China, yang dikuasai oleh seorang kapten angkatan laut China yang telah melihat mereka berdua beraksi secara pribadi. Ipei Izawa adalah pemburu tipe assassin es-rang Jepang dan anggota dari Draw Sword Guild. Ipei adalah seorang pria muda dengan rambut hitam lebat, kulit pucat, dan fitur wajah yang tajam. Ipei tersirat sebagai antisosial dan tidak banyak bicara. Meskipun demikian, dia tampaknya sangat menghargai anggota guildnya dan putus asa saat menemukan mayat mereka. 4 hari sebelum serangan Pulau Jeju keempat dijadwalkan berlangsung, Ipei dan anggota guild lainnya bertemu dengan tim serangan Korea di gym pemburu Korea. Meskipun menjadi dealer kerusakan, Ipei tidak berpartisipasi dalam pertandingan sparring manapun, meskipun ia menunjukkan keprihatinan ketika pertarungan antara Goto dan Jinwo semakin memanas. Selama serangan Pulau Jeju keempat, Ipei dikelompokkan dengan Kei di tim Delta. Keduanya mampu membunuh gerombolan semut dengan mudah, dengan Kei membekukan banyak dari mereka dengan sihir esnya, dan pada satu titik, menyaksikan Choi Jong-in memicu serangkaian ledakan berapi-api di Hallasan. Segalanya terus berjalan sesuai rencana sampai tim penyer Ang Jepang tiba-tiba kehilangan kontak dengan tim Charlie. Karena mereka adalah yang paling dekat dengan lokasi tim Charlie, Ipei dan Kei diperintahkan oleh Goto untuk mencari mereka. Agak kesal dengan perkembangan ini, Ipei berangkat menuju lokasi terakhir tim Charlie yang diketahui dengan Kei tepat di belakangnya. Yang membuat mereka ngeri, mereka menemukan bahwa seluruh kelompok telah terbunuh, dengan mayat tanpa kepala mereka tergeletak di tanah. Sebelum mereka bisa memperingatkan anggota serikat mereka, bagaimanapun, Raja Semut menyergap Ipei dan Kei dan membunuh mereka berdua dengan satu serangan masing-masing. Akari Shimizu adalah penyembuh es-rang Jepang dan anggota Guild Pedang Draw. Akari adalah seorang wanita muda dengan mata coklat muda dan rambut coklat oranye muda yang dia kenakan dalam 2 sanggul. Selama serangan Pulau Jeju keempat, dia menggunakan kapak pertempuran kuning besar.
Akari memiliki sikap yang ceria dan sedikit boros uang, karena dia mengenakan biaya untuk penyembuhan. 4 hari sebelum serangan Pulau Jeju yang keempat dijadwalkan berlangsung, Akari dan anggota guild lainnya bertemu dengan tim serangan Korea di gym pemburu Korea. Sebagai penyembuh, dia tidak berpartisipasi dalam pertandingan sparring manapun, meskipun dia diberitahu oleh Goto untuk menyembuhkan Jinwo jika Jinwo terluka dalam pertarungan mereka. Selama serangan Pulau Jeju keempat, Akari dikelompokkan dengan Kenzo dan Tatsumi di tim Charlie dan menyaksikan Kenzo membantai segerombolan semut. Setelah dia kembali dengan luka sedang, Akari menggodanya, menyatakan bahwa dia tidak akan menyembuhkannya kecuali dia memberikan sesuatu sebagai balasannya. Namun, sebelum dia bisa memberitahu Kenzo apa yang dia inginkan darinya, dia tiba-tiba dipenggal oleh Raja Semut. Ngeri, Kenzo dan Tatsumi berusaha untuk membalas kematiannya, hanya untuk keduanya dipenggal juga. Atsushi Kumamoto adalah seorang hunter rang S Jepang dan anggota dari Guild Draw Sword. Kumamoto adalah seorang pria muda dengan rambut hitam panjang acak-acakan dan fitur wajah yang lancip. Dia memakai masker bedah putih dan penutup mata putih menutupi mata kirinya. Dalam keadaan hiruk-pikuk, matanya bersinar merah. Meskipun seorang S-Rang, Kumamoto mudah ketakutan. Dalam pertempuran, ia lebih memilih untuk mengejar lawan terlemah sejak awal dan bahkan kemudian, sering menyerang mereka dari belakang. Sifatnya yang ketakutan juga menyebabkan dia langsung menghentikan serangannya jika terkejut. Ketika dipukuli habis-habisan, Kumamoto menjadi gila. Sementara dalam keadaan ini, ia menjadi kebalikan dari dirinya yang normal, menyerang tanpa pandang bulu tanpa rasa takut atau pengendalian diri. 4 hari sebelum serangan Pulau Jeju yang keempat dijadwalkan berlangsung, Kumamoto dan anggota guild lainnya bertemu dengan tim serangan Korea di gym pemburu Korea. Di sana ia berpartisipasi dalam duel 4v4 antara kedua tim dan berhadapan dengan Bae Kyun-ho. Sayangnya, dia menjadi gugup dan akibatnya, tidak pernah benar-benar menyerang baik. Setelah Kenzo mengalahkan Dongwook, Kumamoto kemudian menyergap Cha-Hae-in dari belakang setelah yang terakhir mengeluarkan Kanae. Ini terbukti salah, karena Hae-in secara tidak sengaja bertindak berdasarkan naluri dan melontarkan rentetan pukulan ke wajahnya, membuatnya berdarah. Marah, Kumamoto menjadi gila dan menyerang Hae-in dengan niat untuk membunuh. Untungnya, Jinwo turun tangan dan menangkap kakinya sebelum tendangannya bisa mendarat. Tidak gentar, Kumamoto berusaha untuk menyerang Jinwo juga, hanya setelah Jinwo dengan mudah membalikkannya dan membantingnya ke tanah. Selama serangan Pulau Jeju keempat, Kumamoto adalah anggota tim Bravo bersama Kanae. Dia kemudian terlihat meninggalkan pulau bersama Kanae dan Hoshino setelah serangan itu berakhir. Kanae Tawata adalah pemburu S-Rang Jepang dan anggota dari Draw Sword Guild. Kanae adalah seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang, mata merah darah, lipstik ungu, dan kuku hitam. Dia juga memiliki tato hitam yang menutupi bagian dada dan kedua lengannya, dan tubuh yang sangat kencang, bahkan memiliki six-pack. Selama penampilan pertamanya, dia mengenakan topi ungu tua, jaket merah muda, dan celana hitam. Selama penggerebekan Shinjuku, dia mengikat rambutnya dan mengenakan jaket merah muda gelap longgar yang menunjukkan perutnya, sepatu bot lapis baja hitam, dan celana baggy hitam, dengan 2 katana tergantung di sisi kiri pinggangnya. Kanae adalah orang yang serius yang peduli dengan kesejahteraan rekan satu timnya, seperti yang ditunjukkan ketika dia berteriak pada Kumamoto untuk menyatukannya ketika dia sempat panik selama serangan Pulau Jeju keempat. Dia juga agak pemarah, seperti yang ditunjukkan ketika dia kehilangan kesabaran pada Hoshino ketika dia tidak berhenti mengoceh tentang bagaimana mereka dikutuk terhadap Raja Semut dan ketika dia dengan marah mengeluh tentang bagaimana mereka pada dasarnya ditinggalkan untuk membersihkan mayat dari raksasa dibunuh oleh Sung Jinwo, es bayangan.
4 hari sebelum serangan Pulau Jeju yang keempat dijadwalkan berlangsung, Kanae dan anggota guild lainnya bertemu dengan tim penyerang Korea di gym pemburu Korea. Dia berpartisipasi bersama Hoshino, Kenzo, dan Kumamoto dalam pertandingan sparring 4v4 antara kedua tim dan berhadapan dengan Cha Hae-in. Sayangnya, dia tidak dapat mengimbangi kecepatan superior Hae-in dan merupakan satu-satunya pemburu Jepang yang tersingkir dari pertandingan. Selama serangan Pulau Jeju keempat, Kanae adalah anggota tim Bravo bersama Kumamoto. Setelah tim Alpha, Charlie, dan Delta hampir seluruhnya dimusnahkan oleh Raja Semut, Kanae mendapat telepon dari Reiji untuk mencari Hoshino, satu-satunya anggota yang masih hidup dari tim Alpha. Dia kemudian menemukannya disandarkan ke dinding sebuah bangunan, terguncang karena melihat Ishida dan Goto terbunuh dengan mudah tepat di depannya. Ketika dia mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi, Hoshino mulai berkata tentang bagaimana mereka tidak memiliki kesempatan melawan Raja Semut dan bahwa umat manusia telah tamat. Ini membuat Kanae marah dan dia melemparkannya ke samping. Saat helikopter turun untuk menjemput mereka, Kanae mengutuk bagaimana keadaan menjadi jauh lebih rumit bagi mereka. Ketika gerbang es rang muncul di Shinjuku, Tokyo, Kanae dibawa untuk membantu situasi tersebut. Setelah dungeon break dan kematian Yuri Orlov, dia dan Hoshino mencoba menyerang raksasa, hanya untuk itu dengan mudah menjatuhkan mereka dengan pedangnya. Setelah Jinwo tiba di Jepang dan pasukan bayangannya membuat serangan singkat dari raksasa, Kanae dan Hoshino tertinggal di reruntuhan saat bayangan menuju ke Shinjuku. Lelah, Kanae menjatuhkan diri ke kepala raksasa yang mati dan kemudian mengomel kepada Hoshino tentang betapa tidak berguna mereka dalam penyerbuan itu. Kei adalah pemburu tipe penyihir rang es Jepang yang berspesialisasi dalam sihir es dan anggota dari Guild Pedang Penarik. Kei adalah seorang pemuda jangkung dengan rambut putih pendek, mata ungu, dan alis tipis. Dia juga mengenakan topeng logam besar di atas hidung dan mulutnya, karena hidungnya yang sangat sensitif terhadap mana. Karena hidungnya, Kei tidak suka berada di sekitar es rang lain dan benci berbicara dengan mereka karena takut dia akan muntah karena bau busuk. Dia juga agak pemalu, karena dia memutuskan untuk tidak berbicara dengan Cha Hae-in karena takut dia akan memukulnya. 4 hari sebelum serangan Pulau Jeju yang keempat dijadwalkan berlangsung, Kei dan anggota guild lainnya bertemu dengan tim serangan Korea di gym pemburu Korea. Karena hidungnya, dia tidak banyak bicara, bahkan menyuruh Ishida untuk tidak berbicara dengannya karena takut muntah di topengnya, dan akhirnya memutuskan untuk tidak berbicara dengan Hae-in karena takut dia akan menggoda dia. Ketika pertarungan antara Goto dan Jinwo akhirnya menjadi terlalu panas, Kei membuat dinding es di antara mereka untuk secara paksa menghentikan pertandingan mereka sebelum semuanya menjadi tidak terkendali. Selama serangan Pulau Jeju keempat, Kei dipasangkan dengan Ippei di tim Delta. Setelah dengan mudah membunuh sejumlah semut, keduanya menyaksikan Choi Jong-in memicu serangkaian ledakan berapi-api di halasan, dengan Kei bertanya-tanya apakah dia akan menang melawan Choi dalam pertarungan. Setelah tim penyerang Jepang tiba-tiba kehilangan kontak dengan tim Charlie, Kei dan Ippei dikirim untuk memeriksa mereka. Yang membuat mereka ngeri, mereka menemukan bahwa seluruh kelompok telah terbunuh. Sebelum mereka bisa memperingatkan anggota guild mereka, bagaimanapun, Kei merasakan kehadiran Raja Semut dan muntah dari bau monster itu. Dia kemudian berusaha melindungi dirinya dan Ippei dengan membuat dinding es raksasa. Sayangnya, itu semua sia-sia, karena Raja Semut dengan mudah menembus esnya, membunuh Kei dalam satu serangan. Kenzo Tanaka adalah pemburu es rang Jepang yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat dan anggota dari Guild Pedang Gambar. Kenzo bertubuh jangkung, pemuda berotot dengan rambut coklat tajam dan bekas luka besar berbentuk salib di sepanjang sisi kanan wajahnya. Dalam penampilan pertamanya,
Ia terlihat mengenakan kemeja berotot sederhana berwarna abu-abu. Kenzo menikmati pertarungan yang bagus dan memiliki sedikit kepribadian yang mengamuk, seperti yang ditunjukkan ketika dia pergi sendiri selama serangan Pulau Jeju keempat dan tanpa ampun membantai setiap semut di jalannya. Dia juga memiliki hubungan yang baik dengan Akari, yang sering menggodanya selama penggerebekan dan memaksanya untuk membayar kesembuhannya. 4 hari sebelum serangan Pulau Jeju yang keempat dijadwalkan berlangsung, Kenzo dan anggota guild lainnya bertemu dengan tim serangan Korea di gym pemburu Korea. Dia berpartisipasi dalam pertandingan sparring 4v4 antara kedua tim dan berhadapan dengan Ma Dong-wook, yang akhirnya mengalahkannya dengan mengebornya ke tanah. Selama serangan Pulau Jeju keempat, Kenzo dikelompokkan dengan Akari dan Tatsumi di tim Charlie. Tidak mau menunggu perintah, dia menyerang dengan kepala terlebih dahulu ke segerombolan semut dan membantai mereka semua, tetapi tidak sebelum tulang selangka dan pinggul kirinya dipotong. Ingin sembuh sebelum dia melakukannya lagi, Kenzo berkumpul kembali dengan 2 pemburu lainnya dan meminta Akari untuk menyembuhkannya. Namun, dia sangat kecewa. Dia menggodanya dan mengatakan bahwa dia hanya akan melakukannya jika dia memberikan sesuatu sebagai balasannya. Melihat kawanan semut lain terbang ke arah mereka, Kenzo bertanya kepada Akari tentang apa yang dia inginkan, tetapi dia dipenggal oleh Raja Semut sebelum dia bisa menjawab. Ngeri, Kenzo berusaha untuk menyerang Raja Semut sendiri tetapi tidak berhasil, karena monster itu juga memenggalnya bahkan sebelum dia bisa melontarkan pukulan. Mari Ishida adalah seorang pemburu es rang Jepang dan anggota dari Draw Sword Guild. Ishida adalah seorang wanita muda pendek dengan rambut oranye dengan potongan bob. Ishida tersirat sangat banyak bicara, dengan Kei berusaha keras untuk memberitahunya untuk berhenti mengobrol dengannya karena takut dia akan muntah dari bau mana yang kuat di ruangan itu. Dia juga peduli dengan anggota guildnya dan ngeri saat menemukan mayat mereka. 4 hari sebelum serangan Pulau Jeju keempat dijadwalkan berlangsung, Ishida dan anggota guild lainnya bertemu dengan tim serangan Korea di gym pemburu Korea. Dia tidak berpartisipasi dalam pertarungan sparring, hanya menunjukkan Jinwo ke Kei. Selama serangan Pulau Jeju keempat, Ishida dikelompokkan dengan Goto dan Hoshino di tim Alpha. Ketika tim Charlie dan Delta tiba-tiba berhenti menjawab pertanyaan mereka bertiga pergi mencari dan akhirnya menemukan mayat tanpa kepala mereka di sisi lain pulau. Matsumoto, tanpa perasaan tidak peduli dengan kematian, memerintahkan mereka untuk meninggalkan pulau dan meninggalkan tim penyerang Korea untuk mati. Tetapi sebelum mereka bisa, Raja Semut tiba-tiba menyergap mereka, memenggal kepala Ishida dalam satu serangan. Minoru Hoshino adalah pemburu es rang Jepang dan anggota dari Draw Sword Guild. Hoshino adalah seorang pemuda dengan rambut pirang lebat, alis panjang, dan mata abu-abu. Hoshino adalah individu percaya diri yang peduli dengan anggota guildnya, merasa tertekan setelah menemukan mayat mereka dan mengalami keadaan syok traumatis setelah menyaksikan Raja Semut dengan mudah membunuh Ishida dan Goto tepat di depannya. 4 hari sebelum serangan Pulau Jeju yang keempat dijadwalkan berlangsung, Hoshino dan anggota guild lainnya bertemu dengan tim serangan Korea di gym pemburu Korea. Dia berpartisipasi dalam pertandingan sparring 4v4 antara kedua tim dan berhadapan dengan Lim Tae-gyu, akhirnya menang dengan membanting yang terakhir ke sisi tembok. Selama serangan Pulau Jeju keempat, Hoshino dikelompokkan dengan Ishida dan Goto di tim Alpha. Ketika tim Charlie dan Delta tiba-tiba berhenti menjawab pertanyaan mereka bertiga pergi mencari dan akhirnya menemukan mayat tanpa kepala mereka di sisi lain pulau. Matsumoto, tanpa perasaan tidak peduli dengan kematian, memerintahkan mereka untuk meninggalkan pulau dan meninggalkan tim penyerang Korea untuk mati. Tetapi sebelum mereka bisa, Raja Semut tiba-tiba menyergap mereka, memenggal kepala Ishida dalam satu serangan. Memutuskan untuk bertarung, Goto memerintahkan Hoshino untuk meninggalkannya dan bergabung dengan tim Bravo. Hoshino melakukannya,
tetapi tidak sebelum menyaksikan Raja Semut memenggal kepala Goto dalam satu serangan juga. Melihat bahwa bahkan Goto tidak memiliki kesempatan melawan Raja Semut, Hoshino menjadi sangat tertekan atas apa yang telah dilihatnya dan akhirnya ditemukan disandarkan di sisi bangunan yang hancur oleh Kanae, yang telah dikirim oleh Reiji untuk menemukannya. Ketika Kanae mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Hoshino mulai mengoceh tentang bagaimana mereka ditakdirkan melawan Raja Semut, yang membuat Kanae marah dan membuatnya menyingkirkannya. Ketika dia akhirnya keluar dari pulau bersama dengan Kanae dan Kumamoto, Hoshino akhirnya berhasil menjelaskan kepada mereka dan Reiji tentang apa yang telah terjadi. Ketika dia berbicara lagi tentang bagaimana mereka dikutuk, Reiji memerintahkannya untuk berhenti dari kekhawatirannya dan sangat mengejutkannya, mengatakan kepadanya bahwa dia baru saja mendapat kabar dari Asosiasi Pemburu Korea bahwa seorang pemburu Korea telah membunuh Raja Semut dan serangan itu berhasil, meski dengan korban besar. Ketika gerbang es-rang muncul di Shinjuku, Tokyo, Hoshino dibawa untuk membantu situasi tersebut. Setelah Dungeon Break dan kematian Yuri Orlov, dia dan Kanae mencoba menyerang raksasa, hanya untuk itu dengan mudah menjatuhkan mereka dengan pedangnya. Setelah Jinwo tiba di Jepang dan pasukan bayangannya membuat serangan singkat dari raksasa, Hoshino dan Kanae tertinggal di reruntuhan saat bayangan menuju ke Shinjuku. Reiji Sugimoto adalah mantan wakil Guildmaster dan Guildmaster dari Draw Sword Guild. Reiji adalah seorang pemuda dengan mata hijau muda dan rambut coklat panjang mencapai sisi lehernya. Dalam penampilan pertamanya, ia mengenakan pakaian bisnis biasa, terdiri dari jaket abu-abu, kemeja berkerah putih, dan dasi hitam. Reiji Sugimoto adalah individu percaya diri yang sangat bangga dengan kekuatan guildnya, percaya bahwa tidak ada pemburu di Korea yang bisa menandingi kekuatan Goto. 4 hari sebelum serangan Pulau Jeju keempat dijadwalkan berlangsung, Goto menelepon Reiji untuk membicarakan tentang apa yang telah dia lihat sejauh ini di Korea. Ketika Goto merenungkan kemungkinan dengan keras bahwa Jinwo lebih kuat darinya, Reiji segera menepisnya dengan tertawa dan memberitahu mantan bahwa Jinwo tidak terdaftar sebagai anggota Raid Pa. Reiji kemudian menutup telepon, tetapi tidak sebelum memberitahu Goto bahwa dia akan meneleponnya kembali begitu penggerebekan dimulai. Reiji adalah satu-satunya anggota es-rang dari Draw Sword yang tidak secara langsung berpartisipasi dalam penyerbuan itu. Sebaliknya, dia naik salah satu dari banyak kapal yang ditempatkan di lepas pantai pulau. Saat penyerbuan perlahan berlanjut dengan masalah kecil, semut tiba-tiba mulai terbang kembali ke ratu mereka, mendorong Reiji untuk memperingatkan Goto tentang hal ini. Tak lama kemudian, dia tidak berdaya untuk semua kecuali mendengarkan saat Goto dihadapkan. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa kunjungi channel Comiksun dan tonton video-video terbaru lainnya. 일어나라.